Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Sulistiawati dengan NIM 2100760 dari jurusan PG PAUD 2B Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan apa saja yang saya dapat selama mata kuliah Hak Pemenuhan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya Indonesia telah mengatur semua tentang perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Contohnya, adapun hak anak saat di rumah yaitu mendapatkan makanan dan minuman, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin tumbuh kembang anak. Yang kedua, mendapatkan perlindungan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 yaitu setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Dan yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sebenarnya definisi anak itu bagaimana sih? Menurut UU PA Nomor 35 Tahun 2004, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Adapun beberapa hak anak yang wajib dipenuhi yaitu hak bermain, hak berpendidikan, hak kewarganegaraan, hak identitas, hak beragama, hak hidup layak, hak standar kesehatan, hak norma, hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu yang selanjutnya ada sejarah pelanggaran HAM khususnya pada anak. Dalam sejarah pengembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Louis ke-14 yang terkenal dengan pernyataannya, yaitu L'État est moi atau negara adalah saya. Sehingga HAM muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tirani. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia. Umat manusia itu memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Adapun hak asasi manusia dalam kedua naskah Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga. Pasal 39, hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara. Pasal 39, dan hak persamaan hak murid. Pasal 41. Selanjutnya ada Deklarasi HAM dan Perlindungan Anak. Deklarasi ini merupakan pernyataan yang ringkas dan jelas mengenai suatu hal. Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negara untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan ke wilayah dan hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab negara tersebut pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan. Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1924, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. Lalu 20 tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut, yaitu yang pertama non-diskriminasi pada pasal 2,
Yang kedua, kepentingan terbaik anak pada pasal 3. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak pada pasal 6. Dan yang terakhir, pandangan anak pada pasal 12. Komite tentang Hak Anak menganjurkan agar anak mempunyai institusi yang terpisah atau agar ada bagian yang khas institusi hak asasi manusia biasa yang khusus menangani isu anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Hak Pemenuhan dan Perlindungan Anak Usia Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.